Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah. wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Kita gunakan panduan untuk prakteknya yaitu Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Adapun panduan cara mengi'rabnya kita gunakan buku warna hijau ya seperti yang ada di background Nana itu buku panduan cara membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Bagi yang ingin memiliki bukunya bisa dipesan. Buku itu berisi tentang teori-teori kaidah nahwu sorof serta i'rab, ya, cara mengi'rab dan memahami kitab Arab Gundul. Nah, untuk prakteknya kita gunakan langsung teks dari tulisan salah seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas halaman 54 ya. 54 tentang bahaya hasad. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa eh, pengertian dari hasad itu adalah tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik dia berangan untuk hilang nikmat tersebut ataupun tidak. Dia sekedar tidak suka saja itu sudah dinamakan hasad. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahwa al-hasad adalah tidak sukanya seseorang terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian kata Syekh, hasad itu terkadang tidak bisa lepas dari jiwa, yaitu maksudnya terpaksa, ya, spontan muncul dari dalam diri kita. Itu sifat hasad itu terkadang muncul dari dalam diri kita dan sampai situ kita belum berdosa. Ya. Berdosa ketika kita wujudkan hasad tersebut dalam perbuatan dan perkataan. Jadi sabda Nabi SAW, "Idza hasadta fala tabghi." Jika engkau hasad, maka janganlah engkau zalim, jangan melampaui batas. Melampaui batas dengan apa? Dengan perbuatan atau perkataan. Perbuatan atau perkataan, misalkan ada orang yang kita tidak suka ya, kemudian kita sebarkan aibnya atau kita lakukan hal-hal yang membuat orang lain menjauh darinya, sehingga nikmat tersebut hilang, ya, karena kita tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut. Kemudian hasad itu juga kata Syekh merupakan sifatnya orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih." Kata Allah kepada orang Yahudi, apakah mereka orang-orang Yahudi itu hasad
terhadap manusia. Manusia di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah mereka itu hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmatnya, berupa keutamaannya. Allah berikan kenabian, hidayah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi orang Yahudi itu hasad karena Nabi Muhammad bukan keturunannya Bani Israel, sehingga mereka menolak kebenaran. Itu adalah sifatnya orang Yahudi. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah dari golongannya. Kalau kita menyerupai sifatnya orang Yahudi, maka kita yang menyerupai juga orang Yahudi. Kemudian, ini. Summa innal hasid. Ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan ini. Kita beralih ke file Word ya. Ya, ini pertemuan sebelumnya ya sudah kita bahas sampai di ayat ini dan sudah kita i'rab juga ya. Kita akan lanjutkan. Siapa yang mau mencoba membaca? Tafadhol. Siapa? Nanti aku salah-salah, Tat. Nggak apa-apa, Tat. Ya, nggak apa-apa. Ana Ustaz. Siapa? Saya Ana boleh. Ustaz boleh. Bapak Marlis ya? Ya. Ya, tafadhol. Nah, betul. Bismillah. Summa inal Bentar, hasida sebentar, Pak. Nah, mau ini dulu. Pakai pena ya. Ada. Summa summa innal hasida yaqa'u fi muhadhirin mahazir. mahadhirin aulan Hah? Awalan. awalan karohatuhu ma Ada qadarahullahu. iyanya ini, Pak. Ada. Yang mana Ustaz? Sebenarnya ada iya atau tidak ini? Ada ya, Ustaz. Enggak. Ada ya. Agak Awalan. lambat-lambat ya Karo. yang bacanya. Biar kami nyimaknya. Jangan terlalu cepat bacanya. Oh, ini tidak, Alkitab aslinya tidak ada ya. Enggak Karohatu. ada Ustaz. Ya. Karohatuhu. Karohatu. Karohatuhu ma qadarahullahu. Koda. Tasdid. Qaddarahullahu. Qaddarahullahu. Fa Hmm. inna karohatahu ma an'amallahu bihi ala hadha syakhsi karohatun lima qaddarahu kaunan wa mu'aradatun Mu- liqada illahi mu'aradatun Iya. liqa liqada illahi azza wa jalla. Sanian. Tsaniyan annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatabah li'annal li'annal ghaliba annal hasada Ha? annal hasida Iya. yang tadi alal mahsudi bidikri bidikri ma yakrahu wa tanfirin nasi anhu wal hatti min qadrihi wa ma Min as min qadrihi kode. qad Ya, qadrihi sukun kodenya. Kodrihi. min qadrihi wa ma asbaha dzalika wa hadza min kaba'iriz dzunubi allati qad qad tahitu tahitu tuhitu tuhitu bil hasanati. Ya. Sampai situ Ustaz. Eh, ya sekalian, Pak.
Ustaz, min Udah Ustaz? kabairat dzunuba, Ustaz. Jadi yang wahada min kabairat dzunuba, Ustaz ya. Kabairiz zunubi. Nah, apa artinya teruskan. Kemudian sesungguhnya Eh, kemudian sesungguhnya hasad itu hasid. terjatuh pada Hasid itu apa? orang yang hasad. Ya, orang yang hasad. Orang yang hasad terjatuh dalam kondisi yang berbahaya, Ustaz. Warning. Yang pertama, kebenciannya atau ketidaksukaannya terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya, Karena sesungguhnya kebencian itu atau kesukaan terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain atas orang ini merupakan kebenciannya terhadap ketetapan yang Allah tetapkan mm-mm. dan menolak ketentuan atau keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang Itu bahaya kedua, ya, bahaya dia menolak ketetapan Allah ya. Itu ketetapan bahaya Allah. pertama. Bahaya kedua, Yang kedua, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. ya, Karena mayoritasnya orang yang hasad menyerang yang kepada orang tadi yang dihasati, ya melampaui batas terhadap orang yang melampaui batas yang dihasati dengan menyebut apa yang tidak dia sukai mm, dan menjauhkan manusia darinya, dari orang yang dihasati tersebut ya, dan menjatuhkan harga dirinya, Ustaz ya, ya, kehormatannya kedudukan kehormatan. dan lain sebagainya. Dan ini merupakan dosa yang besar yang bisa saja menggugurkan kebaikan-kebaikan. Ya, dan Astagfirullahaladzim. menghapus itu meliputi atau bisa Kelurahan yang yang di menghapus atas ini. kebaikannya. Jadi kita berbuat hasad itu akan menghapus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Itu merupakan bahaya, kerugian ya. Ini sampai sini kita bahas ya, sampai yang kedua. Sebenarnya nanti ada 10 10 bahaya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya ini. Tapi kita sampai nomor 2 dulu ya dalam pertemuan ini. Baik, kita akan ulangi lagi ya. Pertama kita ulangi lagi, kemudian nanti kita i'rab. Summa innal hasida. Sesungguhnya orang yang hasid itu, orang yang hasad berbuat hasad itu terjatuh dia dalam bahaya, beberapa bahaya. Nanti akan disebutkan sampai 10 ya kalau tidak salah disampaikan oleh Syekh ini. Awalan itu pertama, bencinya dia terhadap apa yang Allah tetapkan. Berarti dia tidak suka dengan apa yang Allah tetapkan. Sesungguhnya eh, tidak sukanya dia terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang, itu artinya dia tidak suka terhadap apa yang Allah takdirkan secara kaunan. Nah, kaunan itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan baik Allah suka ataupun tidak. Kalau ada ketetapan Allah yang hanya dicintai oleh Allah itu syar'an. Seperti ketetapan Allah bahwa hamba itu diciptakan untuk menyembah Allah. Tapi apakah terjadi atau tidak? Ya, ada yang terjadi, ada yang tidak. Nah, kalau kaunan ini adalah yang terjadi, yang ketetapan Allah, walaupun Allah itu tidak suka, tapi Allah takdirkan dengan hikmah, hikmah yang besar. Itu kaunannya. Jadi dia tidak suka terhadap apa yang Allah tetapkan secara kaunan dan mu'aradatun liqadaillah dan menentang artinya adalah pertama karohatun dia tidak suka, yang kedua dia menentang ya. Menentang takdir Allah, ketetapan Allah.
Misalkan ada orang yang eh, dia orang rezekinya lancar, ya, kaya, banyak duit. Itu kan ketetapan Allah. Setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Kalau kita tidak suka, berarti kita tidak suka dengan takdir Allah, menentang dengan ketetapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hasad itu kan memakan kebaikan, menghapus kebaikan. Yakulul hasanat, ya sebagaimana dia api memakan kayu bakar. Seperti itulah hasad menghapus kebaikan. Karena secara umum, orang yang hasad itu melampaui batas, ya, terhadap orang yang dihasadinya, orang yang eh, tidak disukainya, dengan menyebutkan apa yang tidak dia suka, ya, kemudian membuat orang lain lari darinya, menurunkan kedudukannya, dan semisalnya. Tentu perbuatan-perbuatan ini kan akibat dari hasad kan, menyebutkan aib itu kan. Itu kan perbuatan buruk, ya. Perbuatan buruk itu dapat menghapus kebaikan. Ini merupakan di antara dosa-dosa besar yang dapat menghapus kebaikan. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Nah, baik. Kemudian kita kembali lagi. Kita akan membahas cara mengi'rabnya. Cara mengi'rab Al-Khatabah tadi tak apa maknahu? An-narul khatabah tadi khatabahnya apa tuh? khatab itu kayu bakar. Oh, kayu bakar. Ya, Ustaz, syukran. Kayu. Ya. Hmm. Dia adalah harfu apa? Apa Ustaz? Huruf Istifna. huruf Huruf ataf. huruf Dia huruf ataf. Atau Menghubungkan kalimat setelahnya ini dengan kalimat sebelumnya. Ya. Summa itu selalu huruf ataf ya. Kemudian inna. Inna itu adalah Harfut artinya taukid, harfut taukid. ya harfu taukid, harfu musyabbah bi fi'li. Inna ini mesti ada isim dan khobar ya. Isimnya mana? hasidah. Sudah. Hasidah. Isim inna itu adalah termasuk isim yang nasab mansub ya. Jadi ini ismu inna mansubun ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Mana khobarnya? Ya, Jumlah yang setelahnya tuh. Ya, khobarnya Jumlah adalah fi'liyah. jumlah ya. yang dia Jadi fi'liyah. al-jumlah fi mahalli raf'in raf'in Ini baru inna. min mahalli raf'i raf'in khabari inna ya. Nah, eh, khobar inna, khobar inna itu termasuk isim marfu' ya. Tapi karena ini jumlah, dia berarti sifatnya mabni ya. Mabni bukan mu'rab. Nah, kalau mabni dia fi mahalli raf'i. raf'in Tapi kalau eh, isim mu'rab, ini kan isim mu'rab nih ya, hasid ini isim mu'rab. Isim mu'rab itu ya kalau dia mansubun ya. Kalau marfu'un. Tapi kalau mabni dia fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli
jarrin gitu. Jadi khobar dari inna adalah bentuknya jumlah. Khobar itu yang menerangkan ya, menerangkan isim inna ini. Asalnya ini adalah mubtada dan khobar ya. Kalau tidak ada inna, ini mubtada khobar. Mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna gitu ya. Tapi di sini jadi mansub ya. Asalnya dia marfu kalau mubtada ya, kalau tidak ada inna gitu. Jadi jumlahnya adalah khobar inna. Nah, di dalam jumlah khobar inna ini bisa diirab juga masing-masing ya. Ya qaung itu adalah fi'lun Yang Ma umat. Mudhari'. Madi. mudhari'un. Fi'il mudhari'. Nah, fi'il madinya apa? Waqa'ah. Waqa'a Wakoah. yaqa'u ya. Yaqa'u. Kenapa bukan yaqi'u? على وزن يفعل. Ya, kenapa begitu? Oh, Kenapa nggak Yaqa'u. dibaca yaqi'u? Kan bisa aja. Ya jelisu. Waqa'a yaqi. Hmm? Waqa'a yaqi. Taunya dari mana? Dari Kamu. kamus. Ya, taunya dari Makna. kamus. Ya. Kalau fi'il mudhari, apakah dia fathah atau dhammah atau kasroh, itu taunya dari kamus. Kamus. Kalau mau dilihat di kamus bisa. Nah, Anda tidak lihat kamus karena ini sudah sering ya. Jadi kalau sudah sering latihan, tahu ya. Makanya harus sering latihan. Kalau tidak latihan, kita hafalkan gitu. Waqa'a itu fi'il mudhari'nya yaqa'u. Ya, terus kita tidak latihan, pasti lupa lagi. Ya, tapi kalau dari latihan, kita praktekkan, cepat ingat, gampang ingatnya. Fi mahazir. Jadi eh, kita bisa lihat di kamus ya. Mahazir itu apa? Dia mata kir. Atau apa? Dana belum. contohkan ya. Kita Tak lihat belum. di kamus. Kalau sekarang udah ada kamus online ya. Hmm, Anda biasanya gunakan al Mani. al-ma'ani ya, al-ma'ani. Tapi yang lebih lengkapnya itu Arab-Arab. Ini Arab Indonesia ya, Arab Indonesia. Coba kita lihat ada nggak di sini mahazir. Masuk tapi re. Ya mahazir. Ya, nggak lengkap ya, nggak ada. Tapi coba kalau Arab-Arab. Bahaya artinya Surya. Hmm. Nah, jamak dari mahzur. Ya. Kalau tadi Arab Indonesia itu tidak ada di situ. Lengkap. Ya. Jamak dari mahzur. Mahzur itu artinya yang bahaya. Isim maf'ul dari azaro. Jamaknya mahazir. Ya. Afwan, tadi Ana sebutkan mahaziro ya. Hmm. Tapi terus ini waqa'a tadi. Waqa'a ya. Kita enter yaqa'u ya. Waqa'a Ya. yaqa'u. Hmm. Jadi kita tahunya dari kamus. Nah, tadi mahazir, mahaziro, mahaziri. Menghadiri Ustaz. Mahadziri. Mahaziro. Kenapa rohnya tak? Amnu min nasara. Nah, Mamnuk ya. Oh minasor. ya 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 Sorof. ya. Hmm. Sama taksir. Bisa kita tahu juga dari kamus tadi. Tadi kan tidak ditanwin kan? Mahazir. Mahazir. Yang mana tadi?
Wuqu'at. Mahadzir. Nah, ini. Mahadziru. Ya. Dia tidak ditanwin. Tidak ditanwin berarti dia mamnu minas shorof. Minat Wazannya fa'ail ya. fa'il. Fa'ail. Fa'al. Bukan mafa'il ya. Karena dia sudah ada mim nih. Jadi fa'ail ya. Fa'ail. Itu dia tidak boleh ditanwin. Mamnu'un minas shorof. Ya. Baik, kita lanjutkan mahaziro ya. Mahaziro. Dia berarti majrur dengan tanda fathah Ah, ya. Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kemudian awalan. Awalan sebagai apa? Hal. Ya, bisa dia sebagai hal. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Kalau awalan ini bisa juga dia sebagai zorof. Bisa dianggap dia sebagai zorof. Bisa juga dia sebagai maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Asalnya itu tibu tartiban awalan. Ya. Atau bisa juga dia dianggap sebagai maf'ulun bih. Aqulu awalan. Jadi tapi lebih gampangnya itu dia bisa dianggap sebagai hal ya. Jadi kalau isim apa mansub ya, mansub itu banyak sekali perbedaannya. Bahkan pada ayat Al-Qur'an pun isim-isim mansub itu ada beberapa perbedaan pandangan. Ya. Ada yang anggap dia sebagai maf'ul mutlak, ada sebagai hal ya, seperti itu. Tapi maknanya menyerupai, ya. Mirip. Maknanya intinya sama gitu maksudnya. Intinya sama. Jadi bisa dianggap sebagai hal yang mansub. Kemudian karohatuhu Mubtada. mubtada. Isim. Eh, Yang kan? Oh, yang. Ustadz, yang di bukunya ada ya, berarti ya-nya dibuang Ustadz ya. di buku ada ya ya. Ada di buku saya ada karaha yatuhu. Karohiyatuhu berarti. Ya, karahiyatuhu. Tapi kalau di sini di PDF-nya Enggak ada Ustaz. karohatuhu. Yatuhu. Mungkin lebih tepatnya tidak ada ya. Karohiyah. Karohah. Karohatuhu. Fa inna Oh. karohat. Setelahnya kan karohah juga. Setelahnya fa'inna karahatuhu tidak ada iya-nya Ustadz Iya. sesudahnya. Ya jadi mungkin lebih tepatnya tidak ada ya-nya ya. Biar sama jadinya kan. Karahatuhu berarti. Karahatuhu. Sebentar tadi. Kalau iya tuh berarti kalau dianya. Ya. Karohatuhu ma qaddarahullahu. Jadi tidak sukanya dia. Ma-nya sebagai apa? Mausul. Itu jenisnya ya, Bu. Jenisnya isi mausul. Oh iya. Dia sebagai maf'ulun bih. Hmm. Maf'ulun bih dari karoha. Ya, karoha itu kan artinya an yakroha. Masdar, kan? Masdar muawwal dan an awal. yakroha. Nah, ada fi'il di situ.
Jadi ma-nya sebagai maf'ulun bih. Ya. Kemudian ini adalah jumlah silah mausul. Ya, qaddarahullahu itu silah mausul dari ma. Ya. Yang mana qaddara fi'il madhi, ya. Lafzul jalalah Allah sebagai Fa'il fa'il. Kemudian punya maf'ulun bihi. maf'ulun bih. Ya. Jadi apa-apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ku-nya kembali Insan. ke ma, ya. Atau kema misalnya. Ma qaddarahullahu. Apa-apa yang Allah takdirkan apa-apa tersebut. Jadi hu-nya kembali ke ma. Ya. Kemudian sesungguhnya inna. Ini sama ya, inna juga tadi di atas. Setelah inna itu isim inna. Isim inna itu di fathah atau mansub dengan tanda fathah. Umumnya fathah, ya. Karohah. Karohatahu. Ya, bukan karohatuhu. Karohatahu ma'an, ini sama ya, ma-nya di sini maf'ulun bih. Ini juga silah mausul. Nah, karohatun di sini sebagai apa? Isim inna. Ya, Nggak isim salah. inna. Ini tadi bukan isim apa? Khobar, ya. Obat inna. Ini isim inna, yang ini khobar inna. Ini isim inna yang menjelaskannya, yang menerangkannya. Jadi coba perhatikan antara isim dan khobar itu terpisah oleh oleh beberapa kata, ya. Jadi tidak mesti khobar itu terletak setelah isim inna. Ya, kalau ini kebetulan ya, yang di atas tadi dia terletak langsung setelah isim inna. Kalau ini dipisah oleh beberapa. Kalau kita tidak bisa, terbalik kan ini, nggak ada yang komentar. Iya benar, anak juga belum kebalik Ustaz. Ya. Isim inna, khobar inna. Eh, kalau kita tidak tahu khobar inna, maka kita tidak paham dengan kalimat yang sempurna. Tidak sempurna maknanya. Kita tidak paham maksudnya apa. Coba kita berhenti sampai sini, ya, misalkan. Ala hadza syakhs, berhenti kita sampai sini. Berarti maknanya, maka sesungguhnya kebenciannya terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang, berhenti kita sampai situ. Pasti kita bingung maksudnya apa gitu. Ya kan? Tapi kalau kita lanjutkan, maka sesungguhnya bencinya dia terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada orang ini, maknanya adalah dia benci terhadap apa yang Allah tetapkan secara kaunan. Dan juga dia menentang terhadap keputusan Allah, ketetapan Allah. Gitu ya. Baru kita paham. Jadi inilah yang menerangkannya, ya, karohah. Maka dialah sebagai khobarnya. Jadi kalau kita tidak tahu i'rab, ya, nggak tahu kita ini khobarnya, eh, ini sebagai apa, ya, ma-nya sebagai apa, pasti kita tidak paham maksudnya apa. Atau bisa jadi salah paham. Itu pentingnya Ustaz, i'rab. ya, ini soal Tat ya. Kalau karohatu itu sebagai isim inna. Terus saksi karohatu yang kedua sebagai ya, yang karohatu yang pertama itu adalah khabar inna. Yang karohatu yang kedua isim inna. Itu Kebalik, gimana Bu. tadi?
Ini Kebalik isim ya. inna. Ya, 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 ya. Yang Isim dekat dulu, inna, yang baru dekat khobar. inna, Ustaz, yang dekat dengan inna itu udah pasti isim inna, Ustaz ya. Gitu. Ya, tapi tidak mesti isim inna itu terletak langsung setelah inna. Bisa saja khobarnya, ya, bisa aja seperti khobar berbentuk sibuhul jumlah. Untuk jar majrur itu bisa aja di depan ya. Inna fi dzalika laayatin li ulil albab misalkan. Inna fi dzalika fi dzalikanya sebagai khobarnya. Laayatin. Nah, ayatinnya sebagai isim inna. Jadi di Nah, belakang. iya. Nah, bisa bisa aja isim innanya di belakang, khobarnya di depan. Tapi umumnya memang isim innanya dulu baru khobarnya. Gitu. Nah, Ustaz, ketika jaraknya jauh begitu, seperti Ustaz jelaskan tadi ya. Hmm. Ketika jaraknya jauh, otomatis kami bingung mencarinya tadi. Seperti tadi kan, saya nggak nyangka kalau karahatu itu menjadi kabar inna, Mm-mm. ya Ustaz ya. Nah, gimana itu? Artinya kita harus memahami benar maknanya dari awal sampai ke titik terakhir gitu, supaya Iya, paham. memang gitu, Bu. Jadi untuk memahami kita Arugundul tuh ada kesetimbangan ya. Antara kita harus mengetahui i'rab atau kita memahami artinya. Kalau kita tidak paham i'rab, kita tidak paham artinya. Tapi kalau sebaliknya juga kita tidak paham i'rab, kita tidak paham maknanya, maka kita salah i'rabnya. Nah, maka gimana solusinya itu kita menebak. Kalau ini gimana? Ya, kalau sebagai khobar ini seperti misalkan ini bukan khobar ya. Apakah maknanya sudah lengkap atau belum? Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi. Sampai sini misalkan kita anggap maknanya sebagai khobar. Apakah jadi lengkap maknanya? Nah, kita tebak. Oh, tidak lengkap. Berarti bukan itu khobarnya, ya. Tapi kalau sering praktek, Bu, nah itu udah biasa kita praktek, maka bisa kita langsung cepat menebaknya. Afwan Ustaz. Kalau Ana, kalau gini Ustaz, tapi kalau seandainya salah mohon dikoreksi Ustaz. Kalau Ana pribadi caranya itu kan dari ala gitu kan Ustaz ya. Otomatis kan jar majrur. Lalu ada lagi alif lamnya setelahnya berarti mudhof ilahi. Nah, kemudian ada isim yang tidak ada alif lam. Nah, udah dipastikan Ana pasti di apa namanya? Jadi khobarnya gitu. Didomahkan gitu. Ustaz. Ana begitu caranya Ustaz. Ini enggak. Dari cara Jadi habis dari memperhatikan ini, ininya alif lam gitu. habis dari ini, nah, ini pasti apa Iya gitu. Soalnya kan dia khobarnya gitu. nakiro Ya tiba-tiba mungkin ada mungkin isim ya, yang nakiro. tapi mungkin bisa jadi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa seperti itu, bisa aja ya. Oh, nah. Kalau ini bukan mudhof ilaih ya, ini apa? Badal. Badal ya. Jadi ini an'amallah, ini an'ama fi'il madhi ya. Lafzul jalalah Allah Fa'il. sebagai fa'il ya. Bihi hinya kembali ke Ma. ma Ma. ya. Ala hadha syakhs. Ya, ini jar majrur. Jar majrur ini dan jar majrur ini muta'alliq atau terkait dia dengan an'ama. Nama. Jadi kita i'rabnya jar majrur muta'alliqani bi an'ama. Karena dia bisa aja muta'alliq atau terkait dia dengan sebelumnya lagi ya. Bisa juga dengan qaddaro. Bisa dipisahkan gitu dengan. Maka kita harus pertegas dia muta'alliqnya kemana. Kalau dia muta'alliqnya ke belakang sini dia jadi maknanya salah ya. Kemudian karohatun lima ya. Ini eh, jar jar majrur ya. Lima itu kok jar majrur. Nah, ini muta'alliqnya kemana? Ke karohatun ya. Jadi muta'alliq itu dia ke fi'il atau ke yang semakna dengan fi'il ya. Yang semakna dengan fi'il itu masdar
Ya, kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Jangan muta'aliknya ke an'ama. Kalau muta'aliknya ke an'ama berarti ma an'amallahu lima qaddarahu ya. Tidak bermakna jadinya. Tidak benar makna. Jadi kalau karohatun lima qaddarahu kaunan. Ya, jadi dia terkait ya dengan karohah. Li itu adalah huruf jar ya. Jadi asalnya gini nih, lima. Ya. Lima. Li-nya huruf jar. Ma-nya adalah isim Majrur. Mausul. Majrur. mausul fi mahalli jar Al-jar. ya bi alam ya. Oleh lam, oleh li. Jadi dia fi mahalli jar, bukan majrur ya, karena ma itu isim mabni. Oh iya. Ya, isim mausul itu adalah termasuk isim mabni. Kemudian qaddarahu ini adalah jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah yang mana nih fi'il, fa'ilnya mana? Bu. Saja. Huwa kembali ke Allah. lafzul jalalah Allah ya. Jadi harus benar ya kembalinya. Kalau kembalinya ke asyakhs, nah, salah total, fatal. Syirik. Iya, bisa terjerumus kesyirikan. Walaupun dia lebih dekat ke asyakhs ini daripada lafzul jalalah Allah. Itu tantangannya ya. Kalau baca kitab harus tahu kembalinya domir itu kemana. Kalau hu-nya ini kembali kemana? Ma itu. Ke ma yang sebelum ini. Ma isim mausul. Ya. Kemudian kaunan sebagai apa? Kenapa dia fathah? Halun. Hmm? Ya tahu secara Dia tahu. sebenarnya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul Naib mutlak. maf'ul mutlak. Jadi Maf'ul ada mutlak. qaddarahu kemudian takdiron kaunan gitu. Pintu. Takdir yang kaunan. Takdir itu ada yang kaunan, ada yang syar'an ya. Syar'an itu ketetapan Allah yang Allah cintai. Banyak. Ya. Ya. Seperti ketetapan Allah untuk hamba itu sholat ya. Kemudian hamba itu beribadah kepada Allah. Itu ketetapan syar'i yang Allah cintai. Tapi kalau kaunan itu baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai, tapi Allah ingin untuk menetapkannya. Seperti adanya kejahatan, itu kan ketetapan Allah. Ya, adanya kesyirikan, kemaksiatan, itu adalah ketetapan Allah. Tapi Allah tidak suka. Allah tidak suka. Dia kalau dia benci dia terhadap nikmat Allah, berarti dia benci terhadap apa yang Allah tetapkan secara kaunan. Semuanya itu adalah ketetapan Allah secara kaunan ya. Apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Berarti dia tidak suka dengan perbuatan Allah, dengan ketetapan Allah. Ya. Wa mu'aradat wa mu'aradatun ya, jangan mu'aradatin atau mu'aradatan. Nah, kan, makanya kita harus tahu ya dia atofnya kemana. Waw ini kan huruf atof. Mu'aradatun itu ma'tufnya kemana? Dia ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinannya bisa ma'tufnya kepada kaunan, ya kan? Karena dia lebih dekat dengan kaunan. Atau dengan li mu'aradatin kan bisa saja. Nah, dia ma'tufnya kemana ini? Kenapa dia mu'aradatun? Ma'tufnya kemana mu'aradatun tuh? Dan tahu nggak? Karohat. Betul, karohatun.
Ya. Jadi ma'tufnya itu kepada karohah. Artinya apa? Berarti fa inna karohatahu ma an'amallahu bihi ala hadzal syakhs mu'arradatun liqada'illah. Jadi dia secara makna dia adalah khobar dari inna. Khobar dari inna karohatah. Karena dia ma'tuf kepada karohah ini, karohatun ini. Jadi ada dua, kebenciannya itu mengakibatkan dia kebenci terhadap takdir Allah. Kemudian yang kedua bukan hanya sekedar benci, tapi dia menentang. Ya, penentangan. Dia bermakna penentangan. Ya. Maka kalau kita tahu seperti itu, ya, tidak mesti kita sebagai hamba untuk berbuat hasad kepada orang lain, karena itu adalah ketetapan Allah. Kalau kita yakini itu, maka itu akan menghilangkan rasa hasad kita. Ya. Dari segi apapun ya, terutama ini kita hubungannya dengan menuntut ilmu ya. Jadi kalau kita lihat teman kita yang lebih pintar ya, atau rekan kita atau sesama ustadz yang dia lebih kaya, lebih terkenal ya, dan nikmat-nikmat lainnya, itu adalah semuanya ketetapan Allah. Kalau kita sadari itu, maka kita akan bisa mengatasi rasa hasad tersebut. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi mu'aradatun li qadaillah ini adalah muta'alliq kepada mu'aradatun ya. Qadai mudhaf, lafzu jalalah Allah mudhaf ilaih. Makanya dia kasrah ya. Kalau ini kasrah kenapa qadai ini? Majrur oleh li ya, li Ada itu huruf link, jar. link. Ya, li itu huruf jar. Huruf jar itu memajrurkan isim setelahnya sehingga dia kasroh. Kemudian sanian. Tadi sama ya dengan awalan, kemudian sanian ya sama. Eh, annal hasada. Nah, sekarang annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hatab. Kama ta'kulun narul hatabah. Anna di sini eh, harfun Tasbih. musyabbah bil fi'li. Biasanya seperti itu, huruf yang menyerupai fi'il. Karena dia berakhiran fathah, kemudian dia bisa disambungkan ya dengan nun wiqayah. Anni, an, annana, ada nun wiqayahnya. Sama seperti halnya fi'il. Dia bermakna taukid. Nah, bahwasanya al-hasada, hasad itu, al-hasada ini berarti isim anna ya. Isim anna, khobarnya adalah Jumlah. Ya, ya'kulul hasanati, berbentuk jumlah sama sebelumnya ya. Jadi khobar itu tidak hanya berbentuk isim tapi bisa berbentuk jumlah. Jumlah itu maksudnya kalimat ya. Bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya'kulu di sini fi'il ya. Ya'kulu itu fi'il mudhari atau madi? Mudhari. Akala ya'kulu artinya makan. Memakan. Ya. Mana fa'ilnya? Siapa yang memakan? Benar mustaqil. Ya, domir mustatir huwa. Ya. Jangan hasanatnya yang sebagai fa'il ya. Jadi huwa kembalinya ke Hasad.
ke al-hasad ya. Jadi hasad itu yang memakan. Maknanya fa'il itu kan yang melakukan perbuatan. Sesungguhnya hasad itu memakan apa? Hasanat. Nah, hasanat berarti sebagai Maf'ulun bih. Maf'ul. maf'ulun bih ya, sebagai objek maf'ulun bih. Kenapa dia kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim itu tanda nasabnya adalah dengan Kasrah. kasroh. Jangan dengan fathah ya. Itu ada tabel tanda i'rab ya di buku yang hijau itu lengkap. Tandanya nasab untuk isim jamak muannas salim itu adalah kasroh. Tidak pernah dia fathah ya. Kemudian kama, ka ini adalah huruf jar ya. Ya. Kaf, seperti artinya. Seperti kama ta'kulu an-naru al-hatab. Ma-nya adalah isim mausul ya. Ta'kulu mana fa'ilnya? Al-Hasanat. Naru. Hmm? Fa'ilnya an-naru. Naru. An-nar itu adalah Mu'annas. muannas. Eh, itu apa di buktinya adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an ya atau hadis an-nar itu muannas. Jadi eh, fiilnya pakai tak ya. Kalau di sini ya kulu. Kalau di sini tak kulu. Kalau ya kulu itu fa'ilnya al-hasad. Nah, kalau fa'ilnya an-nar maka tak kulu. Ya. Kalau lihat dari daftar tasrif lugawi ya. Ya kulu, ya kulani, ya kuluna. Kemudian untuk hiyanya tak kulu. Ya. Jadi dia sama dengan anta ya. Hiya itu sama dengan anta menggunakan tak kulu. Tak kulun naru al-hataba. Al-hataba sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Jadi api sebagaimana api memakan Kayu. kayu dibakar. Seperti itulah hasad itu memakan kebaikan. Habis kebaikannya. Ya. Ustaz, ini Kenapa? soal Ustaz. Ya, Kenapa tidak dirubah aja, tidak dibalik? Kama an-naru ta'kulul khotabah. Bisa enggak begitu? kama apa tadi? Kama annahu. Fa'ilnya dulu dahuluan, baru fi'il Ustaz. Gitu Oh, kama maksudnya. annaru takulul hatab. Bisa juga. Jadi dia mubtada. Ya, mubtada di sini khabarnya takulul hataba. Bisa. Jadi bisa dia berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau di sini kan jumlah Fi'liyah. ismiyah. Fi'ilnya dulu, fi'il dulu dahulu baru ini fa'il. Sekarang Ya, ini jumlah fi'liyah bisa aja kama tak Kama annaru kama amnaru. annaru takulul hataba. Bisa juga, Bu. Kemudian li'annal ghalibah. Al-ghalibah sebagai Isim anna, inna. isim li'anna. Li'anna ini kan termasuk saudaranya inna ya. Jadi dia sama ada isim, ada khobarnya. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Mana khobar dari li'anna? Jumlah ini. Jumlah bismillah. Jumlah ini adalah khobar li'anna. Jangan dibuka, jangan dibuka. Ya. Kemudian dari jumlah ini bisa kita i'rab lagi. Al-hasida sebagai Isim. Isimnya isim anna. anna. Khobarnya mana? Ya, Jumlah ada fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang ini adalah khobar Anna. anna. Jadi, karena sesungguhnya umumnya al-ghalibah itu artinya umumnya ya.
umumnya orang yang hasid itu melampaui batas. Ya, keumumannya kan seperti itu. Kalau dia tidak melampaui batas, hanya sekedar perasaan saja, dia belum menjadi keburukan. Ya. Karena itu spontan ya, sifat naluri manusia itu. Kalau kita ada timbul rasa hasad. Ya. Tapi kalau kita melampaui batas, maka itu kan jadi keburukan. Makanya kata Syekh, karena umumnya orang yang hasad itu, dia melampaui batas. Melampaui batas dengan apa? Dengan keburukan. Ya, dengan menyebut apa yang dia tidak suka, ya. Menyebutkan itu kan perkataan, ya kan? Kita sebutkan, nah itu sudah melampaui batas. Kemudian dengan perbuatannya apa? Tanfirin nas, menjauhkan manusia darinya. Itu sudah perbuatan. Ya. Wal hatti min qadrihi, dan menurunkan kedudukannya. Nah, jadi umumnya orang yang hasad tersebut melampaui batas, kata saya. Baik dia dengan nyebut dengan perbuatan ataupun perkataan. Kalau sudah melampaui batas itu berarti kan sudah bentuknya sayyiat, ya. Jadi sayyiat itu bisa memakan al-hasanat, sebagaimana api membakar Kayu kayu bakar. bakar. Kayu bakar. Jadi ini bahaya ya. Kita sudah capek-capek berbuat kebaikan, kemudian hangus oleh perbuatan dari sikap hasad kita. Makna tanfir tadi apa, Tat? Tanfir itu menjauhkan. Naffaro yunaffiru tanfiron. Nah, tanfir di situ adalah masdarnya ya. Kenapa dibaca kasroh? Berarti dia waw kan? Waw ini kan huruf ataf. Nah, Zikr ya. dia maktuf kemana? Bizikri. Ya, dengan zikri. Ya, zikri ini kenapa dia majrur? Majrur dengan bi harfi Karena jar. ada bi. Gitu ya, jadi nyambung gitu. Bizikri ma yakrahu wa tanfir. Ya. Jadi dia maktuf tanfir itu kepada zikri. Walaupun dia bisa nanti kemungkinan tuh bisa dengan ma ya. Maktufnya kepada ma atau kepada mahsud. Tapi kita harus bisa nebak ini kalau yang lebih tepat maknanya apa ya. Yang lebih tepat adalah alal mahsudi bizikri eh, ma yakrahu wabi tanfiri ya, gitu. Wabi tanfiri. Berarti dia maktufnya kepada zikri. Tanfirin nas. Tanfir itu juga mudhof ya. Wahuwa mudhof. Sehingga tidak ditanwin. Tanfir. Ri. Ya. Jangan rin. Dia mudhof. An-nas. Si atau su atau sa. Si. Si. Karena dia Mudhafun ilaih. mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu selalu majrur. Majrur umumnya tandanya kasroh. Afwan Ustaz, Anhu. berarti tadi yang mak juga dia mudhofun ilaih bukan? Ya, ma ini mudhof ilaih. Betul. Oh, mak. Bizikri ma yakrah. Yang ma-nya adalah mudhof ilaih dari zikri. Maka zikri ini juga tidak ditanwin karena dia mudhof. Anhu jar majrur muta'alliq kepada tanfir. Ya. Tanfir itu bermakna an yunaffiru. Jadi asalnya apa tanfir? Ulang lagi. Coba sebutkan asalnya tanfir itu apa? Fi'il madi. Nafara yunafiru. Nafara Naffaro yunafiru tanfiron. tanfiron. Ya, jadi wazannya adalah fa'ala. Sama seperti allama yu'allimu Ta'liman. ta'liman ya. Ta'lim itu artinya pengajaran ya. Karena allama itu mengajar. Gitu. Kemudian wal hatti. Nah, hatti ini
Kenapa dia majrur? Masih atof ke Tanfir. tanfir ya Ustaz. Ma'tuf kepada Tanfir. Kepada kepada ini masih tanfir. iya Mas. Iya betul, kepada tanfir ya. Jadi bizikri mayakrahu wa bitanfirin nas wa bil hatti min qadrihi. Hatti apa artinya? Ini tadi apa? Kayu bakar. Itu hatab. Iya. Sorry Ustaz. Apa tadi? Menurunkan. Oh iya menurun. Hatti itu menurunkan. Sakti. Nanti cek di kamus ya. Min qadrihi. Qadrihi itu apa? Kemampuan. Dari yang ditakdir. Kedudukan. Kehormatannya tadi. Iya, qadr itu adalah kedudukan, apa lagi? Kehormatan ya. Wa ma asbaha dzalik. Nah, ma-nya ini apa i'rabnya? Di mahal ismu mausul Ustaz. Ismu mausul fi Di mahalli mahali raf'in. jar. Oh jarin Karena ya. dia Tapi ma'tuf wa kepada hati. Oh iya. hatti. Nah, Iya. jadi sih itu menyebutkan beberapa kemungkinan sikap melampaui batasnya orang yang hasad itu. Pertama, menyebutkan apa yang dia tidak suka, itu kan perbuatan ya. Kemudian menjauhkan manusia dari orang tersebut. Kemudian menurunkan kedudukannya, kehormatannya. Wa ma asbaha dzalik, dan sikap-sikap Apa-apa lainnya. Ya, dan yang apa-apa yang serupa serupa dengan dengan hal tersebut. itu. Asbaha itu serupa ya. Fi'il madhi. Baik. Dzalik sebagai Yang serupa itu maf'ul di bih. mahalli nasbin. Iya. Ya, dia sebagai maf'ulun bih fi mahallin nasbi maf'ulin bih. Emaknya Asbaha tadi ini sebagai apa, Tat? Emaknya tadi sebagai apa, Tat? Wa ma asbaha tadi ma'tuf, emaknya. ya ma'tuf kepada Oh. Hati. ya, kepada hatti. Tetapi ya sebagai maktubnya jawamanya itu ya Ustaz ya. Tidak ada kedudukan lain. Tidak. Itu aja ma'tuf ya fi mahalli jar. Ya. Asbaha dzalik ini fi'il jumlah fi'liyah silah mausul. Silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, wa hadza di sini wa-nya beda lagi ya, bukan waw atof. Ini sudah selesai sampai sini. Ya. Wa-nya adalah wa Istinafiyah. Wa istinafiyah. istinafiyah. Ya. Tidak. Istinafiyah. Waw permulaan. Ini awal mula kalimat lagi. Ini tidak nyambung dia dengan dengan hati, dengan tanfir, itu beda lagi ya. Dia kalimat baru ini. Hadza wa hadza min kabairiz dzunub. Jadi wawnya adalah waw ibtidaiyah atau istinafiyah. Berarti di sini hazanya sebagai Mubtada. mubtada. Ya, hadza mubtada. Mana khobarnya? Min kibar. Min ini atau kod ini? Atau azunub? Jumlah. Atau Jumlah kabair? kalau Ustaz dari min kabaiti kalau. Jumlah? Min. Bukan jumlah ya. Apa coba? Eh, Mana khobarnya? Ini mubtada. Ya. Tuh itu. Mubtada. Bil hasanati. Tuh itu bil hasanati ini. Bukan. Ini adalah silah mausul dari Kabari Allah. bukan. Mana khobarnya? Min. Kot. Kod. Qad tahid. Kod tuh itu. Itu adalah silah mausul. Silah mausul tidak memiliki kedudukan i'rab. Az-zanubi. Ini. Az-zunubi kan? Az-zunubi ini sebagai mudhaf ilaih. Min Kabarnya Min kabair. Ya, bentuknya adalah sibhul jumlah. Bukan jumlah ya. Tadi Ibu bilang jumlah.
yang benar adalah sibhul jumlah atau jar majrur. Al jaru wal majrur Syibhul jumlati fi mahalli fi mahalli Mali jar. raf'in. Rafi'i. jar Lima kali raf'in. raf'i Khobar. Marun. Khobar. fi mahalli raf'i khobarin. Ya. Dia adalah khobarnya min kabairi az-zunubi. Ya, jadi jar majrur ini sebagai khobar dari hadza. Makna kabar tadi apa Ustaz? Kabairi tadi maknanya? Kabair. Ya. Yang besar. Kabair itu jamak dari Kibar. Kabir. 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 Oh, besar Kabir itu berarti. yang besar. Jamaknya kabair. Sebenarnya ini adalah mamnu' minas shorof ya. Nasor. Kalau dia tidak sebagai mudhof, maka dia kabairo. Tidak boleh jadi di kasroh ya. Tapi karena dia sebagai mudhof, maka dia di kasroh. Ya. Jadi mamnu' minas shorof itu kalau dia pertama sebagai mudhof, maka tidak berlaku dia tanda jarnya. Ya, tanda jarnya harusnya kan fathah. Jadi kembali ke asalnya yaitu kasroh. Kedua, Al. ada alif Al-ta'rif. lam. Misalkan fil masajidi. Bukan fil masajidah, fil masajidi. Ya. Jadi kalau ini minal kabair misalkan, maka dia minal kabairi. Tapi kalau min kabairo tidak ada zunubnya, maka min kabairo. Ya. Nah, karena dia mudhof, maka dia kembali ke asalnya yaitu tanda jarnya dengan kasroh ya. Min kabairiz zunubi. Jadi itu kabair, bukan pengaruh dari jar itu ya, min itu ya Ustadz ya? iya pengaruh dari min. Oh, Pengaruh dari min dia jar. Nah, asalnya dia mamnu minas shorof. Kalau mamnu minas shorof itu tanda jarnya fathah, Pak. Fathah, ya. Tapi karena dia sebagai mudhof, nah, maka dia kembali ke asalnya, yaitu kasroh. Ya, tanda jarnya kasroh. Min kabair zunub. Nah, ini ini mudhof ilainya az-zunub. Kalau allati sebagai Mausul. Apa ya? isim mausul Naat. sebagai naat. Naat ke az-zunub. Naat. Naatnya kemana? Ke az-zunub atau ke kabair? Hah? Yang kot itu. Kabair. Kabair. Oh iya, kabair. Kabair Oh. dosa-dosa besar. Kabair Iya. zunub allati Iya. yang mana dosa-dosa besar tersebut Tersebut. qad tuhitu bil hasanat. Ya. Tuhitu itu apa? Meliputi ya, meliputi ke ke kebaikan atau bisa dimanakan menghapus ya, mengepung kebaikan. Menghapus. Jadi dia terhapus kebaikannya. Nah, tuhitu mana fa'ilnya? Damir mustatir. Kembalinya ke Kembali ke alati. kabair. 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 Dosa-dosa besar. Ya. Ustadz, tuhitu itu fiil ya Ustadz ya? Fi'il. Berarti ahato Kembalinya ke yuhitu. alati ya lebih tepatnya, ke alati. Yang mana dia allati qad tuhitu ya lebih tepatnya dialah ke allati. Tuhitu. Jadi isi mausul itu harus ada domir yang kembali kepadanya. Ya. Sama seperti wama asbaha dzalik ini harus ada yang kembali ke ma. Kembali ke ma-nya mana ini? Fa'il dari asbaha. Jadi kalau itu fiil Ustadz, ta itu domir dari apa itu Ustadz? Tuhitu. Fi'il madinya maksudnya. Iya. Ahato. Ahata yuhitu. Ahato yuhitu. Oh. Bukan, kan kita kan pakai ta itu di situ kan? Tuhitu. Kalau yuhitu itu huwa. Ya. Kalau tuhitu Kalau ta, hiya.
Iya, tapi kembalinya kemana Ustadz? Domir Allati. tanya itu Ustadz. Allati. Oh, Ke allati itu kan muannas. Ya. Allati kembalinya lagi ke kabairid dunub itu Ustaz gitu Iya, ya. bukan kembali lagi. Allati itu adalah Allati sifatnya dari sifatnya dari sifat kabair. dari kabair. Nah, Hmm. kabair dunub. Ustaz, qadnya itu sebagai ini masih huruf ini ya, tahqiq Ustaz ya, qadnya. Setelahnya mudhari kan berarti terkadang. Oh, Oh, taklil. Terkadang dia terkadang. menghapus tuhid itu kan maka meliputi mengepung, berarti menghapus semuanya gitu, menghapus semua kebaikan terkadang. Tapi terkadang tidak juga, tidak semua gitu kan. Jadi berarti bukan huruf tahqiq Ustaz ya. Huruf tahqiq itu kalau Iya. setelahnya fi'il Madi, Oh, madi. oh, fi'il ini madhi. taklil Ustaz ya. Terus, jadi huruf apa Ustaz? Qad di sana. Li taklil. Oh, taklil. Ya, terkadang artinya. Taklil. Sudah lebih ya waktunya. Oh Iya iya. 10.15. Ya berarti kita sampai di sini Disimpulkan. saja ya. Tidak terasa waktunya sudah habis. Insya Allah kita akhiri pertemuan ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat baik dari segi bahasa Arabnya maupun dari segi faidah-faidah yang kita peroleh dari kitab karangan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Insya Allah banyak sekali faidah. Ya, Anda harapkan semua peserta baik di Zoom maupun di live streaming untuk konsisten dalam mengikuti tiap pekan dari pertemuan ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ustaz, tadi Waalaikumsalam. kitab apa Ustaz? Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi pakai kitab apa? Astagfirullah.